Eh, Nama saya Siti Amelia. Saya sudah mondok di sini dari kelas 1 SMP sampai sekarang sudah menginjak kelas 2 SMA. Adapun kayak perubahan positif yang sudah saya rasakan di pondok ini, yang pertama itu dari segi hafalan. Dari segi hafalan, alhamdulillah semenjak masuk pondok, hafalan semakin terjaga, terus juga hafalan bertambah dan kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Lebih yakin hafalan itu kayak lebih mungkin gitu. Terus juga yang kedua itu dari dari segi berpakaian. Yang dulunya tuh kurang berpakaian syar'i, tapi alhamdulillah semenjak masuk pondok, alhamdulillah sudah terbiasa menggunakan jubah panjang, baju-baju jubah seperti itu. Dulu waktu pertama kali masuk pondok, hafalan saya masih sedikit, cuma punya hafalan 1 juz aja. Tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai sampai 30 juz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa AUMKI TV dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam. Ini adalah merupakan modal utama yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita kembangkan dalam bentuk amal soleh. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang dua ayat di dalam surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-15 dan yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yang artinya. Nanti pemirsa bisa membuka Al-Qur'annya ya. Surah Hud, surah nomor 11, ayatnya 15 dan 16. Tetapi saya sarankan bacalah surah Hud ayat 15 sampai 20. Kenapa? Karena di situ ada 3 pokok bahasan, ya. 15, 16 satu pokok bahasan, 17 satu pokok bahasan, 18 sampai 20 satu pokok bahasan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 15 dan 16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika alladzina laisa fi akhirati illan nar wa habita ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kalau kita baca artinya, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia beserta perhiasannya. Jadi kalau kita bicara tentang mangkana, barang siapa, ini bukan pengumuman, ini barang siapa ya, bukan begitu. Maksudnya pemberitahuan Allah kepada kita, barang siapa itu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, remaja maupun dewasa, bahkan manula, atau bahkan 2 bulan lagi mau mati. Itu termasuk ini. Nah, apa maksudnya? Barang siapa, kata Allah, yang menghendaki kehidupan di dunia ini, murni ingin mendapatkan dunia, ya, wazinataha, dan perhiasannya di dunia itu. Kalau kita bicara dunia itu 4 ta, ya, wanita, harta, tahta, Toyota, kereta, wota, dan tata yang lain, ya kan? Nah, 4 ta inilah yang membuat dunia ini heboh, ya kan, sampai lupa dengan akhiratnya. Nah, kalau memang manusia menghendaki seperti itu, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah akan menyempurnakan keinginan mereka. Mereka akan diberi dunia sebagaimana yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ini ya. Oke. Sekarang ayat yang 16 saya bacakan artinya dulu ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu berarti ayat yang diterangkan sebelumnya itu ayat 15 ya. Mereka orang yang menghendaki kehidupan di dunia beserta perhiasannya tadi, maka kata Allah, ulaikal ladzina laisa fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan sesuatu apapun di akhirat. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sona'u fiha, dan
amal yang dia lakukan waktu di dunia itu sia-sia belaka. Wa batilum makanu ya'malun. Dan hapus semua yang pernah mereka lakukan waktu di dunia. Mereka mengumpulkan harta yang begitu banyak, dikira dengan harta itu bisa membuat dia bahagia. Dikira dengan semua itu dapat membuat dia selamat. Ternyata begitu sampai di akhirat baru tahu dia gak dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu kita perlu pentingnya kita belajar memahami Al-Quran. Kalau ayat ini kita baca ayatnya, kemudian kita baca artinya saja, kita hanya tahu tentang artinya, ya. Tapi kalau kita dalami secara mendalam, maka ayat ini memberitahu kepada kita 4 golongan yang penting kita ketahui, 4 kelompok yang wajib kita ketahui. Siapa mereka? Yang pertama itu adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak tahu tujuan kehidupan di dunia ini. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tapi dia tidak tahu tujuan penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia. Tapi justru mereka akan mendapatkan dunia saja. Ya kan? Nah, orang yang seperti itu nanti di sana itu adalah sia-sia saja. Kalau kita lihat di surah Ali Imran ayat 10, harta dan anak-anak mereka tidak bisa dijadikan sebagai tebusan dari azab Allah. Kalau sekiranya orang-orang itu mempunyai harta sepenuh langit dan bumi, kemudian dipakai untuk menebus azab Allah, niscaya tidak akan bisa. Itu kalau punya. Nah, ini nggak punya, ya kan? Nah, oleh karena itu, bagi siapapun yang memiliki kekayaan yang mereka jadikan sebagai tujuan dalam hidupnya, maka berhati-hatilah. Makanya melalui media ini, media dakwah ini, di tahun baru ini, saya sampaikan kepada kita semuanya yang menyaksikan tayangan ini, mari kita jadikan diri kita sebagai orang yang tahu diri. Karena Allah menciptakan kita agar kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh melalui ibadah. Ini yang pertama, ya kan? Itu wajar-wajar saja. Ya, itu biasa kalau orang tidak beriman kemudian sengsara di akhiratnya. Tapi ini yang mengherankan itu, ini orangnya beriman, beramal soleh, tetapi karena dia campurkan dengan kehidupan di dunia, tidak murni, tidak tulus, tidak ikhlas, seikhlas-ikhlasnya karena Allah, maka amalan soleh itu dikira sudah betul, ternyata nol protol, nol putul, apa namanya itu kosong melompong, orang no isine, gitu ya. Kenapa? Contoh, tahu. Itu tadi kalau yang pertama. Ini yang kedua, ini adalah orang yang beriman, orang muslim yang beramal soleh. Tapi karena dia melakukannya itu tidak tulus murni lillah karena Allah semata, maka dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa juga, dan dia pun juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya kan? Siapa dia? Nah, dia adalah orang yang beramal soleh. Contoh, orang yang sholat duha. Sholat duha itu kan amal soleh kan? Ya kan? Ya kan? Orang sholat duha itu kan ibadah kan? Sholat duha itu kan disuruh kan? Dicontohkan oleh Nabi kan? Tapi kalau kita lakukan sholat duha supaya rezeki kita lancar, maka kita telah menodai ibadah kita. Berarti tujuan kita tidak murni kepada Allah, tapi karena dunia. Berarti kita melakukan sholat duha karena ingin mendapatkan rezeki. Rezeki, harta itu adalah dunia. Sementara sholat itu adalah akhirat. Oleh karena itu, bagaimana supaya ibadah sholat kita itu betul? Maka niatkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang beramal soleh seperti puasa. Ya, puasa. Orang yang puasa, ya, tapi karena puasanya itu supaya sehat. Oh, Mbak Yu, kenapa kamu puasa? Supaya badanku ini turun. Nah, maksudnya berat badan ini kan melebihi, maka dengan terapi puasa. Ditanya, apa kok puasa?
ya supaya sehat. Padahal puasa Allah perintahkan, Nabi contohkan, sebagaimana sabdanya, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Tapi ketika kita melakukan puasa supaya sehat, maka Allah hanya akan memberi sehatnya. Karena sehat itu urusan dunia. Sementara puasa itu adalah urusan akhirat. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Tidak akan dapat apa-apa. Allah akan berikan sempurna, yaitu tentang sehat. Nah, bagaimana supaya tidak salah? Niatkan puasa kita semata-mata karena Allah. Kita sudah melakukan puasa, adapun nanti Allah ngasih sehat atau yang lainnya itu tidak harus kita niati, ya kan? Nah, biarlah ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang keempat, ada orang yang beramal soleh, tetapi dia lakukan tidak semata-mata karena Allah, mereka mendapatkan perhatian dari selain Allah. Contohnya, kalau kita bersedekah, tapi kita lakukan dengan cara riya. Apa itu riya? Kita bersedekah ingin dilihat oleh Allah, tapi juga ingin dilihat oleh manusia. Nah, maka orang yang sedekah karena riya, maka ini tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana supaya mendapatkan apa-apa? Lakukan infak, sedekah, zakat, dan sebagainya, tulus, ikhlas karena Allah. Setelah kita berinfak, Allah mau mengubah keadaan kita seperti apa, itu terserah Allah. Tetapi kita tidak perlu ngatur-ngatur Allah. Karena Allah sudah maha tahu, sudah lebih lihai bagaimana melihat kita ini ya. Terakhir, yang kelima, ada orang beramal soleh. Misalnya, orang ingin menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu kan amal soleh. Menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang tidak zalim, menjadi pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, menjadi pemimpin yang melayani, ya kan? Itu kan bagus, ya kan? Tetapi cara mendapatkannya menjadi pemimpin itu dia campuri dengan kesyirikan. Contoh, saya sebagai calon pejabat misalnya ya gitu ya. Tapi supaya saya itu diangkat, dipilih oleh rakyat sebagai pejabat, saya datangi paranormal, saya datangi dukun, saya datangi orang alim, kemudian saya dikasih syarat-syarat begini, sehingga praktek-praktek kesyirikan itu dilakukan. Maka orang yang mendapatkan jabatan melalui praktek-praktek kesyirikan itu nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di dunianya sudah Allah berikan. Dia sudah diberikan jabatan, bahkan tidak hanya 2 periode, bahkan seumur hidup dia menjadi pejabat terus. Dia tidak jadi pejabat karena dia mati, ya kan? Tapi di akhirat kosong melompong, ora ono apa-apane. Nah, oleh karena itu maka kita harus waspada. Bagaimana supaya tidak seperti itu nasib kita? Maka kita lakukan itu semata-mata karena Allah, tidak usah dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Bukankah setiap hari kita sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini adalah ikrar, ya, mentauhidkan kita. Hanya kepada Allah semata kita beribadah, hanya kepada Allah semata kita minta tolong. Tapi kenapa di luar sholat kita melakukan praktek-praktek yang justru merusak amal ibadah kita? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat wawasan, wacana kita, sehingga kita semakin semangat untuk belajar Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.